Raka menatap layar ponselnya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Dia tidak mengajar di kelas itu. Dia mencari pengganti. Kata-kata Sinta terus terngiang di kepalanya. Apa maksudnya? Pengganti untuk apa? Pikirannya kacau. Ia mencoba menghubungi Sinta lagi, tetapi tidak ada jawaban. Bahkan saat ia membuka profilnya, status terakhir Sinta berubah menjadi akun tidak ditemukan. Hilang, seakan-akan dia tidak pernah ada. Dengan panik, Raka mencoba mencari nama Sinta di daftar kontaknya. Tidak ada. Percakapan mereka di aplikasi pesan menghilang. Raka tercekat, tangannya bergetar saat ia membuka grup kelasnya. Dengan hati-hati ia mengetik pesan, "Ada yang tahu Sinta?" Sepi, tidak ada yang membalas. Akhirnya, satu balasan muncul. "Sinta siapa?" Raka membeku. Jari-jarinya mati rasa saat ia mencoba mencari wajah Sinta. Di foto-foto kelas mereka, tidak ada. Ia mencoba mengingat di mana bangku Sinta biasanya berada di kelas. Kosong. Seolah-olah Sinta tidak pernah ada. Malam itu, Raka berusaha tidur, tapi udara di kamarnya terasa berat. Ada sesuatu yang mengawasinya. Lalu, suara ketukan terdengar dari jendela. Hatinya mencelos. Kosnya berada di lantai 3. Tidak mungkin ada orang di luar. Dengan napas tertahan, ia perlahan beranjak dan mengintip ke jendela. Kosong. Namun saat ia berbalik, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Kamu harus kembali ke kelas besok. Jangan menolak." Dr. Soediro. Darahnya membeku, tapi sesuatu yang lebih menyeramkan membuatnya hampir membuang ponsel dari tangannya. Di bawah pesan itu ada lampiran foto. Foto dirinya sendiri, sedang tidur di kamarnya. Di sudut foto, ada bayangan seseorang berdiri di ambang pintu. Seseorang dengan jas abu-abu lusuh. Dr. Soediro ada di kamarnya. Raka menelan ludah. Perlahan ia menoleh ke pintu kamarnya. Setengah terbuka. Tidak, ia yakin sudah menguncinya sebelum tidur. Tiba-tiba suara napas berat terdengar dari balik pintu. Sebuah bisikan terdengar. Ia tidak berani bergerak. Pintu kamarnya mulai berderit terbuka lebih lebar. Lebih lebar, hingga akhirnya Raka menjerit, menarik selimut dan bersembunyi di bawahnya, seperti anak kecil. Hanya suara jantungnya yang berdetak panik. Dengan tangan gemetar, ia perlahan menyingkap selimut. Pintu kamar tertutup rapat seperti semula, seakan-akan tidak pernah terbuka. Ponselnya kembali bergetar. Satu pesan suara masuk.
Dengan gemetar, ia menekan play. Dari speaker ponselnya, terdengar suara seretan sepatu di lantai. Diikuti oleh suara bisikan yang serak dan parau. Sinta juga dulu menolak. Lalu suara lain muncul. Dan sebelum rekaman itu berakhir, ada suara seseorang tertawa pelan. Suara yang sama yang biasa ia dengar di kelas sejarah Nusantara. Suara Dr. Sodiro. Raka memasuki kelas sejarah Nusantara dengan langkah berat. Namun ada sesuatu yang berbeda hari ini. Kursi-kursi kosong semakin banyak. Bahkan kursi paling depan yang biasa diisi oleh mahasiswa rajin, seperti Aldi dan Fitri, kini kosong melompong. Di mana mereka? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, semua orang tersentak. Dr. Sodiro berdiri di depan kelas. Tapi ada yang salah. Wajahnya terlihat lebih pucat. Tangan-tangannya lebih panjang dari biasanya. Kukunya menghitam. Dan matanya kosong, hitam pekat. Sekarang kita mulai pembahasan baru. Namun kali ini, ia tidak membawa buku. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka. Satu persatu. Seperti sedang memilih sesuatu atau seseorang. Kalian tahu, suaranya serak, nyaris berbisik. Di setiap generasi, harus ada satu yang menggantikan tempat saya. Jantung Raka berdetak liar. Mahasiswa lain menunduk, tidak berani menatap dosen itu. Hanya Raka yang masih terpaku. Dr. Sodiro menyeringai. Matanya bersinar samar. Kamu yang terpilih tahun ini. Tiba-tiba, tangan-tangan pucat keluar dari bawah meja. Mereka mencengkeram kaki Raka. Jari-jari dingin, tulang belulang. Tangan-tangan itu milik mahasiswa yang menghilang. Mulut mereka sobek lebar, wajah mereka menghitam dengan mata bolong. Mereka menatap Raka, dan mereka menjerit bersamaan. Raka menjerit, tapi tubuhnya mulai tenggelam ke dalam lantai. Ke dalam kegelapan tak berujung. Dr. Sodiro hanya tertawa pelan, mengawasi tubuh Raka yang perlahan terseret ke dalam. Dan sebelum semuanya benar-benar gelap, Raka mendengar suara bisikan terakhir di telinganya. Sekarang kamu adalah aku.